Makanya harus kalian ini punya ini. Kalau ada nanti berkonflik, ya saling mengungkap aib, berarti ada nih sifat rahmanya yang hilang. Kalau itu yang hilang, ya sudah pintu gerbang itu pecah ini kapal. Kalau hilang nih kedua-duanya, meledak nih kapal, tenggelam nih kapal. Makanya dua itu disebut Allah wa ja'ala bainakum mawaddah wa rahmah. Dijadikan kepada kalian itu kasih dan sayang. Kalau kasih gitu ada faktornya orang kasih. Mana buktinya? Ada pengemis lewat di depan tak kasihan. Iya. Ada yang tidak dikasihani, kan ada faktornya. Ini pengemis kuliah tampilannya ini tidak layak jadi pengemis. Tapi ada pengemis lewat di depan tak, kenapa kita kasihan? Kasih. Maka karena kita kasihani dia, ada faktornya. Penampilannya yang lusuh, ya nampaknya sederhana. Yang satu kita lihat penampilannya perkasa badannya, kenapa tidak bekerja? Makanya ini rahmah ini menghiasi kehidupan kita rumah tangga. Insya Allah konflik apapun akan dihadapi dan diselesaikan kalau ini dua tidak pergi. Kalau satu yang pergi, mawaddah masih bisa bertahan rumah tangga. Tapi kalau rahmah yang hilang, kasih sayang. Ikan tubuh Ainun Habibi. Jadi dua ini saudaraku harus ada selalu di dalam rumah tangga, tak langgeng gitu. Iya, karena kenapa? Rahmah. Dan rahmah itu dimiliki salah satu dari makhluk Allah, namanya perempuan, rahim. Kenapa dia rela berdarah-darah? Kenapa dia rela separuh jiwanya pergi demi selamat ini? Karena rahmah, kasih sayang, sayangnya kepada anak. Makanya harus kalian ini punya ini. Kalau ada nanti berkonflik, ya saling mengungkap aib, berarti ada nih sifat rahmanya yang hilang. Kalau itu yang hilang, ya sudah pintu gerbang itu pecah ini kapal. Kalau hilang nih kedua-duanya, meledak nih kapal, tenggelam nih kapal. Makanya dua itu disebut Allah wa ja'ala bainakum mawaddah wa rahmah. Dijadikan kepada kalian itu kasih dan sayang. Kalau kasih gitu ada faktornya orang kasih. Mana buktinya? Ada pengemis lewat di depan tak kasihan. Iya. Ada yang tidak dikasihani, kan ada faktornya. Ini pengemis kuliah tampilannya ini tidak layak jadi pengemis. Tapi ada pengemis lewat di depan tak, kenapa kita kasihan? Kasih. Maka karena kita kasihani dia, ada faktornya. Penampilannya yang lusuh, ya nampaknya sederhana. Yang satu kita lihat penampilannya perkasa badannya, kenapa tidak bekerja? Makanya ini rahmah ini menghiasi kehidupan kita rumah tangga. Insya Allah konflik apapun akan dihadapi dan diselesaikan kalau ini dua tidak pergi. Kalau satu yang pergi, mawaddah masih bisa bertahan rumah tangga. Tapi kalau rahmah yang hilang, kasih sayang. Makanya Allah itu kenapa tidak hancurin alam semesta? Karena Nabi mengatakan, inna rahmati, sesungguhnya rahmatku mendahului marahku, gadabi. Allah mendahului kasih sayangnya daripada marahnya. Di saat ada orang bermaksiat, sebenarnya Allah mudah, dia hancurkan orang bermaksiat itu. Satu makhluknya, laut meluap kok. Tapi Allah mendahulukan rahmanya bila nanti dia bertobat, nanti dia sadar. Begitupun kita hambanya diberi sifat rahmah, karena rahmat ini modal kuat untuk kita bisa mengarungi rumah tangga. Baik, itu tentang pernikahan, ya hakikat pernikahan. Sekarang hak dan kewajiban suami istri. Hak kewajiban suami istri, kewajibannya perempuan ini penting ada kewajibannya dulu laki-laki. Ya, kewajiban laki-laki ada 5. Pertama, apa yang dulu jadi kewajibannya bapaknya pindah kepada si suami. Makanya itu kalau kita akad nikah serah terima itu. Bapak ini menyerahkan sepenuhnya anaknya, putrinya kepada si laki-laki suaminya. Maka kewajibannya dulu berpindah sama si apa kewajibannya dulu?
Dia harus menjamin pangan. Anaknya dia tumbuh dari usia 0, 2 tahun, 3 tahun, sampai 20 tahun, sampai usia bisa menikah, karena bapaknya dulu menjamin pangannya. Dia belikan susu, dia belikan beras, makanan, sampai anak itu tumbuh besar, akhir balik dan bisa menikah. Makanya kewajiban suami ini pangan. Pulang ki kerja bawa ki buat tangan, pulang ki dari kerja bawa ki beras, atau istri yang dikasih uang untuk belanja rumah tangga, sama pangan. Yang kedua kewajibannya si suami itu adalah sandang. Apa itu? Pakaian. Perempuan itu disuruh tutup auratnya, min jalababihinna. Kata Allah di dalam Al-Quran surah Al-Ahzab, ya nisa'il mu'minina yudnina alaihinna min jalabibihin. Wahai perempuan-perempuan beriman, ya, hendaklah kalian menjulurkan pakaian kalian dalam bentuk jilbab. Jalabibin itu jilbab, pakaian menutup aurat badan kecuali muka dan tangan. Jadi ditutup muka, tangan. Apa gunanya? Dzalika ayyurabna. Kalau nanti ada rombongan banyak orang, ada di situ perempuan tutup auratnya, dzalika ayyurabna, maka laki-laki beriman mengatakan, oh itu sana perempuan muslimah itu, karena dia berkerudung, yang sana tidak berkerudung, berarti tidak muslimah, artinya non muslim. Itu indahnya itu ayat. Karena kita itu harus ada identitas. Nabi saja nanti di hari kiamat, di antara seluruh makhluk berkumpul di akhir padang mahsyar, ditanya Nabi, bagaimana engkau mengenali umatmu ya Rasulullah? Kata Nabi, nanti anggota badannya yang dipakai bersujud dan kena wudhu itu nanti mengeluarkan cahaya. Tangan bercahaya, kaki bercahaya, muka bercahaya, karena itu dulu kena air wudhu. Ada memang pembeda. Jadi kewajibannya suami adalah sandang, menutup auratnya, menutup pakaiannya yang dipakai, karena laki-laki itu dan kita ini pakaian pada masing-masing. Apa itu? Hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Si laki-laki itu pakaiannya bagi istrinya, dan si perempuan itu pakaiannya bagi suami. Apa maksudnya? Itu kalau perempuan berpakaian, bilang siapakah suaminya itu? Masa tidak tegur-tegur ki itu, tidak nasihati. Kalau pakaiannya baik, ya. Ada itu di televisi saya lihat, banyak kaya raya tapi tidak tahu perintah suami istrinya menutup auratnya. Rata-rata pakaiannya tidak cukup kainnya, tidak ada lengannya, kelihatan ketiaknya, pakai celana pendek, artis lagi. Bilang suaminya ini tidak tahu mendidik. Makanya kewajiban selanjutnya itu suami laki-laki mendidik istri. Jadi setelah sandang, pangan, kemudian pendidikan. Jadi si suami harus mendidik istrinya, mendidik taat kepada Allah. Salat kide datang bulan kak. Sudah. Bagaimana caranya mandi wajib, bagaimana caranya mandi nipas. Si laki-laki mengajarkan begini caranya, atau ada si laki-laki gurunya begini, dikasih petunjuk. Kewajibannya itu laki-laki mendidik karena dia pemimpin. Yang selanjutnya memberi dia ilmu apa saja diajarkan kepada istrinya. Yang selanjutnya tadi itu papan, rumah. Paling bagusnya itu ada rumah tak sendiri. Saya dulu awal menikah, udah cukup kapan 1 bulan, langsung sama kontrak. Ada belakang rumahnya mertua aku, ada rumah kosong. Saya minta tinggali di situ. Saya tinggal di situ berdua. Istriku itu kursus kalau anak santri. Dan itu bagusnya kalau berpisah, dia belajar mandiri. Mulai bagaimana caranya masak. Diajari begini caranya masak. Bagaimana caranya masak ikan. Kursus nih. Bahkan terkadang itu mertua datang ke rumah temani cerita, ngajari, kasih pindah ilmu. Dan begitu pindah. Kalau di RMI kita terus, rumah mertua indah kita terus, enak terus itu istrita. Dia yang masak, apalagi kalau anak manja. Tapi kalau pisah insya Allah
dia belajar mandiri. Dan itu tadi kalau nanti ada bikin ki rumah. Kalau di rumah tak ki sendiri, masya Allah. Nah, biasa itu retak rumah tangga kalau banyak ki di situ. Biasa tuh ipar tak nasuka, biasa tidak nasuka. Biasa tuh nasuka ki bapak mertua, biasa tuh tidak nasuka. Biasa tuh nasuka ki ibu mertua, biasa tuh tidak nasuka. Tiba-tiba pagi-pagi tidur ki, nah bilang, kamu tidak tahu ini dunia pekerjaan. Kenapa nak tidur terus itu suamimu? Kenapa? Jenam itu, padahal ini suami kerjanya dia menjual online malam hari. Tidak, memang begitu mah, dia pagi pindah istirahat. Wah, kenapa tidak baik orang tidur siang? Padahal akhirnya risih nih, mulai bibit-bibit konflik. Karena kita harus redam karena menikah ini karena. Jadi tadi itu papan. Yang kelima, kewajibannya suami kepada istri yaitu apa? Perhatian. Perhatikan, istri tak perhatian. Kalau mulai media, kenapa botok ki urasa? Padahal baru naik parfum kowe. Botok sekali ki urasa. Berapa malam ki satu bulan ki sama-sama kurasa harum. Kalau bicara begitu botok-botok ada berubah itu kondisi psikologisnya. Barangkali ada keturunan yang mau hadir di tengah-tengah kita, ngidam ki. Sensitif itu perempuan. Makanya kalau begitu butuh dia cari perhatian sebenarnya itu. Perhatikan perhatiannya. Apa nak suka, bawa kami berikan kepada dia supaya dia merasa bebannya psikologisnya itu mentalnya bisa diatasi. Jadi 5, kewajibannya suami kepada istrinya sandang, papan, pangan, ilmu pengetahuan, ajari istri tak taat kepada Allah, salah, puasa. Kalau tidak bisa puasa, dia kalau seumpama nanti nipas dia diganti dengan bayar fidyah. Yang jelas perempuan itu paling banyak alpanya puasa. Istriku itu berapa anaknya hampir setiap tahun ada pun. Kalau bukan saya melahirkan yang tidak puasa, anak-anak saya tak puasa itu. Jadi saya bilang, betapa kita ini banyaknya ini bebannya. Mama tak dulu kalau dilihat kita, mama tak kodong dulu dia tidak puasa gara-gara kita. Kalau dilihat istri kita itu diingat mama tak. Makanya itulah yang membuat kita tersadar itu perempuan itu sangat kuat memikul tanggung jawab. Jadi itu 5 kewajibannya perempuan kepada suaminya, seluruh perintah suaminya sepanjang itu bukan durhaka kepada Allah harus dia taati. Ada hadis mengatakan begini, seandainya disuruh itu perempuan, seandainya boleh itu manusia sujud kepada sesama manusia, la amartuhum, kusuruh itu sujud perempuan kepada suaminya. Apa pesannya di sini? Laki-laki itu dihormati, ditaati. Harus kita, kalau tidak mau ki berkonflik, harus kita. Kalau nalarang ki pergi, jangan ki pergi. Jangan mendengar ki, karena laki-laki itu adalah pemimpin. Jangan maki dulu beli. Biasa kita egois, kita tidak mau ki mendengar, akhirnya bertengkar. Makanya taati suamimu, cari ridhonya. Karena ridho suami itu bagi perempuan itu mendapatkan keberkahan hidup. Makanya ini kewajibannya seorang perempuan. Jangan ki durhaka kepada suami. Karena kalau ada perempuan durhaka sama suaminya itu, dia akan mendapatkan kesulitan hidup. Banyak bukti-buktinya, banyak contoh-contohnya. Dan itu disebut di dalam Al-Quran. Perempuan durhaka itu istrinya siapa? Istrinya Nabi Lut, pengkhianat. Apa pengkhianatnya istrinya Nabi Lut? Daraballahu mathalan lillatsina kafaru imra'ata Nuhin wa imra'ata Lut. Perumpamaan itu dari daraballahu lillatsina kafaru, orang kafir ingkar kepada, yaitu istrinya Nabi Lut, istrinya Nabi Nuh. Apa dia? Mengkhianat. Itu kalau ada tamunya Nabi Lut laki-laki, ini istrinya menyembocorkan tamunya. Bocorkan tamunya.
Bagaimana caranya nak bocorkan? Dia sudah kasih kode masyarakat di luar, kalau saya membakar, ada asap naik di atas rumahku, berarti ada tamunya, itu suami. Karena waktu itu adalah zamannya laki-laki suka sama laki-laki, namanya homo. Di zaman Nabi Lut itu memberitahukan itu si laki-laki yang suka sama laki-laki, nah datangi rumahnya Nabi Lut. Makanya Nabi Lut waktu datang, kenapa kau suka tamuku ini? Nah ada anakku perempuan. Disinilah dosa yang paling besar. Tapi yang durhaka di sini adalah istrinya, mengkhianati suami. Makanya tidak boleh bocorkan isi rumah tangga saja. Dan terakhir ada ini pesan saya, saudara. Kita ini banyak rahasia yang mesti kita pegang. Tidak mesti kita ceritakan semua. Dan ada sesuatu tidak boleh kita publikasi. Kita tahu mau berdua tahu, kita tahu mau berdua rasakan. Jangan juga dijadikan sebagai kenang-kenang. Kalau kita sudah berdua di kamar, seluruh alat komunikasi jangan dipakai untuk merekam diri kita. Jangan. HP simpan. Kenapa ini? Banyak orang retak rumah tangganya, dibongkar aibnya gara-gara HP-nya. Ini HP ada namanya jejak digital. Apa yang pernah kita rekam berdua sama istri kita, apakah itu direkam hal yang pantas atau tidak pantas? Kalau yang pantas tidak apa-apa, kalau yang tidak pantas tersimpan di memori HP tak. Dan HP tak ini bisa berpindah tangan. Kapan berpindah tangan? Suatu waktu mungkin dia jatuh, hilang. Suatu waktu dia rusak, pergi ke tukang servis HP, tukang servis HP tidak amanah, nah layak file di memori tak ambil. Dan banyak ada terjadi itu di Jawa, di Surabaya. Dosen lagi, atau bukan tetangganya, berkonflik dengan tetangganya gara-gara parkir. Tapi ternyata di HP-nya pernah napikas pinjamkan tetangganya ambil itu file, dan sekarang itu alat menyandra dia. Pokoknya hal-hal yang sensitif. Makanya Nabi itu mengajarkan kita, kalau engkau berjima dengan suami istrimu, berhubungan suami istri, jangan sampai engkau dilihat orang. Bahkan di situ Nabi mengatakan di dalam selimut, padahal sudah di kamar kini terkunci. Apa maksudnya di situ? Tutupi. Jangan dijadikan bilang ini menjadi konsumsi pribadi, jangan. Karena ini HP banyak sekali korban. Terekam, tersimpan tanpa sadar nanti berpindah tangan, dan itu aib tak. Nanti ada juga orang jadikan alat pemeras. Nah peras bilang ada videomu di sini, ku sebari kalau kau tidak kasih saya uang. Maka ini saya sampaikan saya sebagai dai cyber, saya dainya internet, dai cyber Indonesia di kepolisian. Makanya HP tak kalau sudah berdua sama ibu sama bapak di kamar, itu alat komunikasi tak disimpan, jangan gunakan merekam, apalagi hal-hal yang sensitif aib. Kalau kebahagiaan boleh makan bersama, menu hai guys, istri saya hari ini memasak paling kusuka, itu apa? Iya, untuk membanggakan masakannya istri dipublish. Tapi yang aib, yang memunculkan terbuka aurat, jangan coba. Karena setan nanti menjadikan itu alat untuk memecah rumah tangga. Pasti marah nanti kalau ketahuan gara-gara kamu dulu itu rekam. Akhirnya bibit rumah tangga komplain maki, akhirnya bilang pisah maki deh, anak sudah ketahuan maki orang. Ini pesan saya. Terakhir, kalau kita berkonflik, ini nasihat saya kepada orang yang bersuami istri. Nah pasti nanti berkonflik gitu, karena pintunya itu rumah tangga pasti ada pasang surut, ada senang suka. Maka kalau nanti kita berselisih, marah kepada istri atau istri marah kepada suami, maka yang dilakukan petunjuk Al-Quran, wal kadhiminal ghaidh, menahan marah, tahan kimarahata. Bagaimana itu tahan marah? Kata Al-Quran, petunjuknya menahan marah, tangan tidak boleh memukul. Saya itu ekspresikan ini menahan marah begini, tangan tidak boleh memukul. Kalau marah sama istri tak begini tangan. Kenapa memang kau bukakan pintu itu orang,
Kau tidak tahu dia itu penipu. Masuk di dalam rumah. Nah, marah mikir. Kau itu ayo. Kalau kita kunci tangan tak begitu tidak memukul, atau ada faktornya mungkin bisa memukul tapi terkunci tangan tak tidak mungkin. Makanya saya ekspresinya kalau marah tangan tidak boleh memukul. Yang kedua, kaki tidak boleh menendang. Karena ada orang tangannya tidak memukul, kakinya menendang. Itu tidak bahaya. Dan ada baru-baru peristiwa ini yang bikin geger ini marus. Suami istrinya nabunuh, disuruh pergi kerja Tandrali. Pergi kerja, tersinggung, pagi ambil barber, palu-palu istrinya, pecah kepalanya mati. 15 tahun dapat saya ceramai di dalam sini di lapas Maros. Jadi marah, jangan memukul, tangan tak tidak boleh menempeli, meninju, kaki tak tidak boleh menendang kayak pemain sepak bola. Masih ada? Apa kira-kira? Ada yang tahu? Kalau menahan marah, 3 di sini harus tidak dilakukan. Apa? Mulut tidak boleh berkata-kata kasar. Orang ajar kau seperti kau binatang, tidak boleh. Kata-kata binatang dari kebun binatang keluar semua karena mulutnya dia tidak. Memang tidak marah, tidak memukul, memang tidak menendang, tapi mulutnya seluruh bahasa binatang keluar. Sakit hatiku mama, kenapa kau bilang ke ini suamiku? Mamanya mak kompan, kesini mau kok. Saya yang ada Tommy bapakmu. Akhirnya apa yang terjadi? Bukan menjadi reda, membesar masalah. Sehingga itu ku minta kalau marah nanti gunakan 3 ini. Tapi masih ada satu. Karena ada orang menahan marahnya pagi-pagi, meledai sebentar siang. Iya kan ada. Ada mertua aku bilang. Jangan deh, sebentar pulang. Ada anak mau pergi sekolah. Iya kan tidak mau. Masih ada tetanggaku, polisi tetanggaku. Nah, tahan marahnya karena ada faktor. Makanya Al-Quran tidak berhenti di situ, ada setelahnya. Wal afina 'anil nas. Maafkan itu kesalahannya suamimu, maafkan itu kesalahan istrimu. Nabelikan gitar Hermes uang yang kau taati padanya, maafkan. Ada gantinya nanti itu. Maafkan itu suamimu kalau dia ada bonceng perempuan, mungkin minta ikodon untuk diikutkan karena lewat. Maafkan, karena kenapa? Kalau ini 2 sifat dipakai, seluruh konflik rumah tangga yang besar maupun kecil bisa selesai. Menahan marah dan memaafkan. Tapi kalau kita tidak memaafkan, meledai sebentar malam. Iya, karena masih tersimpan di sini di dada, belum meletus. Tapi kalau memaafkan, langsung itu lapang dada. Makanya itu orang yang bisa dicintai banyak kalangan itu orang lapang dada. Itulah orang pemaaf. Kenapa Nabi itu disebut dia rahmatan lil alam? Karena dia pemaaf. Mana pemaafnya digambarkan di dalam Al-Quran? Alam nashrah laka sadrak. Bukankah aku telah lapangkan dadamu? Kalau orang pemaaf itu lapang dadanya. Dia bisa menampung orang yang tidak suka. Masukin di sini. Padahal dulu orang yang jatuhkan waktu dia sama-sama berkantor. Dia yang bisi-bisi sama bos itu suka begini-begini. Tapi kita tahu, tapi bilang biar ku maafkan. Dan ternyata itu saudaraku semua di ranking sifat terbaik, di ranking sifat sabar, di ranking sifat syukur, di ranking sifat-sifat tawakal, sifat-sifat baik. Ternyata paling tinggi itu rankingannya itu pemaaf. Tidak ada nikah. Sifat yang paling tinggi adalah sifat pemaaf, dan itu digambarkan di dalam surah Al-A'raf di ayat paling terakhir di momi penghabisan ayat 199. Apa kata Allah? Khusil afwa, jadilah kalian orang pemaaf. Perempuan pemaaf, suami pemaaf, laki-laki pemaaf, perempuan pemaaf. Apa konsekuensinya? Apa balasannya kalau orang pemaaf? Wallahu yuhibbul muhsinin. Allah mencintai orang yang berbuat baik. Sekalipun dia dikhianati, disolimi, karena dia maafkan, maka Allah mencintai dia. Kalau tidak pemaaf, saudaraku, terjadilah peristiwa itu yang di atas, yang di Makassar. Ada seorang kasihan ditikam. Geger itu di Sudiang.
ternyata laki-laki itu sepupunya istrinya. Nah bilang mau dituduh selingkuh, tidak bisa. Nah itu selingkuh di dalam Al-Quran itu zina itu ditutupi sekali. Karena kenapa? Harus 4 mata melihat pedang itu masuk di sarung, 4 pasang mata. Nah ini di mobil ki, diantar ki pula. Sekalipun mungkin marah ki tidak mesti didatangi orang, ditikam mati nih kasih. Karena jangan ki mudah ya dipengaruhi media sosial, tersinggung. Ya, klarifikasi siapa dulu yang nakut mati itu di dalam mobil, sepupuku ini. Kalau dia bicara begitu, kalau dia berdusta, dia yang dapat dosanya. Berdoa kepada Allah, ya Allah, berikan ke jalan keluar dari masalahku ini. Saya nikahi dia karena engkau, tapi ada kuliah orang lain yang temani. Saya tidak ridho. Kasih keputusan setelah doaku ini kupanjatkan kepada engkau. Ya, nanti ada saja caranya Allah kasih pisah. Tidak layak ini memang dipertahankan. Nah, tapi kalau Allah bilang tidak gitu, itu adalah ya pasti Allah kasih utuh. Tapi kalau mengambil keputusan yang memang itu dosa, menghilangkan nyawanya orang, bawa badi, bawa parang, marah, kan pasti akhirnya masalah sepele menjadi besar. Ini nasihat saya saudaraku semua. Mudah-mudahan ya nanti acara pernikahan tak ini berjalan lancar dan kita dikaruniai mawaddah warahmah, kasih dan sayang. Jadi jangan sampai lepas itu kasih dan sayang. Kalau kasih yang ada masih pincang, tapi kalau ada nih sayang, seperti 2 sayap itu dipakai terbang. Jadi kasih itu adalah sayap kanan, sayap itu sayang itu sayap kiri. Maka itulah yang membuat kita bisa kemana-mana. Tapi kalau hanya sayang, maka nanti itu tidak akan bisa kemana-mana karena pasti tidak seimbang. Hanya 2 ini tidak boleh hilang. Dan itu tadi nasihat saya, kalau berkonflik, marah kepada pasangan tak, 2 hal itu yang mesti kita pakai. Tahan marah tak, tangan tidak memukul, kaki tidak menendang, mulut tidak berkata-kata kasar, menghardik, mencela. Jadi bagaimana di Ustaz kalau marah? Kalau marah Nabi marah juga kepada istrinya. Mata musuh muka, merah muka. Kalau ada istrinya di sebelah selatan, Nabi balik utara. Kalau ada istrinya di sebelah timur, Nabi balik barat. Nanti marah ini kepada saya Rasul. Tidak diajak omong, tidaklah temani bicara. Datang maki, dari mana kita? Wah, marah. Kenapa masih marah? Karena tidak minta maaf kesalahan. Tak maaf kepen kemarin salah kak kodok. Kalau itu nak tunggu. Hilang dia berhenti itu mata musuh. Kalau kesalahan tadi mau maafkan. Tapi kalau tidak mau maaf, mau kita temani bicara. Dari mana? Karena terlambat kita datang. Itu kan belum dimaafkan, belum pakai dimaaf. Tapi kalau dia sudah maafkan. Iya, ada aku masakan kesukaan. Sudah minta, pasti dia tidak akan. Iya. Nah, lama-lama marah. Bahkan dia bilang, ya sudah salat kah? Oh iya, sudah masalah sunnah. Kodem itu kan berapa hari yang lalu dia tidak salat naiki benderanya. Jadi menandakan dia memang marah karena ada faktor X. Ini nasihat saya, mudah-mudahan berkah. Terima kasih saya kalau mau ketemu di media sosial. وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب